Berdoa. Bapa yang baik, pujian kami naik kepadamu, penyembahan kami hanya kepadamu, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan kami perkatakan saat ini, Tuhan Engkau yang berbicara bagi kami, dan kami sepakat menolak semua intervensi iblis, kuasa jahat, nerongan kuasa gelapan, kami tolak demi nama Yesus. Dan saat ini Engkau lah yang berbicara bagi kami. Dalam nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Iya. Iya, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hampir rata-rata kita double ibadah ya. Puji Tuhan. Belum apa-apa udah keringat ini. Haleluya. Ya. Iya. Hari ini kita sudah ibadah yang pagi dan double porsi lebih baik karena Tuhan mau untuk memberkati kita dengan caranya yang tidak pernah lelah, tidak pernah jemu-jemu untuk boleh senantiasa menghampiri hadirat Allah untuk datang kepada Tuhan. Pastinya Tuhan akan memberkati kita selalu. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami hari ini seharian lah, lumayan lah ya, dari pagi kami kejar waktu dari tempat keluarga, dan puji Tuhan hari ini kita boleh sama-sama untuk kita boleh kembali diteguhkan lewat firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita baca dari Roma 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama untuk membacanya dari Roma pasal 10 ayatnya yang ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. 3 ayat saja kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Dari bacaan yang kita barusan baca ini berbicara tentang satu perkara. Rasul Paulus menyampaikan tentang bagaimana orang Israel ya ingin untuk mengenal kebenaran, tapi kembali lagi bahwa Tuhan anugerahkan kepada orang yang tidak mencari Allah. Inilah yang disebut dengan anugerah dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Banyak orang yang mencari tentang keselamatan, tentang kebenaran, tetapi kembali lagi ada satu hal yang menghambat mereka karena ternyata banyak juga orang yang mencari kebenaran untuk kepentingan sendiri. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayat yang kedua di sana bicara tentang mereka itu tidak mengenal kebenaran sesungguhnya. Di ayat yang pertama, Paulus mengatakan bahwa keinginan hatinya di sana ditegaskan ada 3 hal di ayat yang pertama. Keinginan hati Paulus, maka dia berdoa supaya mereka diselamatkan. Jadi ada 3 hal. Yang pertama ada keinginan, yang kedua bahwa harus ada sikap dalam doa, dan yang ketiga bahwa untuk merealisasikan tentang keselamatan 2 hal, yang pertama ada keinginan dan doa. Nah, di dalam hal ini pengenalan kita akan Tuhan akan tergenapkan apabila ada sikap yang benar, yang benar-benar kita mau berdiri atas kebenaran dengan tujuan bahwa apa yang kita mau lakukan adalah itu sesungguhnya bersumber dari Tuhan. Maka kita akan melihat dampak dari semuanya itu. Dikatakan di ayat yang pertama, saya bacakan kembali. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku
Di situ Paulus mengatakan bahwa ada keinginan hatinya. Dan dia bertindak untuk membawa dalam doa. Karena dia mengetahui bahwa orang mencari kebenaran itu sangat sulit. Ada yang harus dikorbankan di dalam mencari kebenaran. Ada yang harus dipersembahkan. Kalau dalam Roma 12 ayat yang pertama bahwa sesuatu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan itu adalah hidup kita sendiri. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan semua itu, karena Paulus juga menegaskannya di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-5 bahwa apabila kita mau menuju kepada satu prinsip hidup yang benar, maka harus ada yang dikorbankan. Kalau zaman dulu dalam perjanjian lama, korbannya adalah sesuatu sesembahan dalam bentuk sembahan berupa pengorbanan binatang. Tetapi di dalam pengenalan kita akan Tuhan sebagai orang percaya zaman ini, korbannya itu adalah dari diri kita sendiri. Makanya kalau kita baca di dalam, coba buka salah satu membacakannya di dalam, atau kita buka sendiri sama-sama, di ayat pasal yang ke-12, dikatakan ayat yang pertama, ini persembahan yang benar. Kita baca bersama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah sesuatu hal yang berkenan. Yang Tuhan mau adalah pengorbanan dari diri kita sendiri. Terima kasih. Yaitu persembahan tubuh kita itu sendiri. Makanya dikatakan bahwa persembahan yang berkenan kepada Allah adalah memberikan diri kita dengan setulus-tulusnya. Artinya kita mau datang kepada Tuhan, memberikan diri kita di dalam segala hal, di dalam dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Tetapi Paulus menegaskan bahwa untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ada yang dikenal dengan matikan segala sesuatu yang duniawi. Karena memang kita tidak akan berkenan kepada Allah kalau kita masih memelihara yang namanya kedagingan. Nah, oleh sebab itu kedagingan itu harus dimatikan. Makanya dikatakan dalam Kolose 3 ayatnya ke-5 ayat yang ke-3 ayat yang ke-5, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu apa? 1, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. 5 hal ini disebut berhala. 5 hal ini adalah berhala. Dan memang tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena manusia penuh dengan daging. Manusia syarat dengan dosa. Manusia penuh dengan segala bentuk hal-hal yang sifatnya lahiriah, duniawi. Dan oleh sebab itu tidak ada yang mampu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tahu untuk hal itu. Dan Tuhan itu datang sendiri. Dia datang di dalam wujud manusia untuk memberikan suatu pengorbanan untuk menggantikan kita. Makanya Tuhan mengutus dirinya sendiri. Kalau orang lain bilang mengutus anaknya, tapi saya mau bilang mengutus dirinya sendiri. Karena dialah itu wa kalimatu, dialah itu firman yang hidup. Dialah itu yang datang sebagai daging dan diperdagingkan dalam dirinya untuk segala sesuatu yang terkandung di dalam tadi itu, yang disebut percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan, dan keserakahan yang disebut dengan berhala itu tidak mampu untuk kita menyelesaikannya. Satu hari pun tidak mungkin kita mampu untuk menyelesaikannya. Dalam satu hari, jangankan satu hari, dalam 1 jam bisa saja manusia itu jatuh di dalam hal itu. Siapa yang bisa lolos? Nggak ada. Kalau kita lihat sebenarnya 10 hukum Tuhan itu apalagi? 10 hukum Tuhan apa yang dikatakan?
Dalam Imamat Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang kelima di sana. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dikatakan demikian. Coba dibaca. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, Ya. atau yang ada di bumi di bawah, Ya. atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dari keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di dalam hal ini kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama berbicara tentang satu hal yang disebut dengan berhala adalah sesuatu hal yang disebut dengan yang sifatnya mungkin lahiriah, sifatnya sesuatu hal yang jasmania. Ya, benda-benda. Jangan ada batu, jangan ada ilah-ilah lain yang dalam bentuk patung. Tetapi kembali lagi di dalam perjanjian baru, Paulus menegaskannya bahwa ternyata tidak akan ada satupun yang mampu untuk bisa berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena manusia itu terdiri dari daging. Daging inilah yang disebut dengan kekuatan hukum Taurat. Bahwa dosa berlaku atas seseorang karena ada berlaku atas dagingnya. Makanya kita tidak akan mampu untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan datang dan Dia memposisikan dirinya sebagai korban, pengganti korban di dalam perjanjian lama. Nah, maka di dalam perjanjian baru, pengganti korban itu adalah diri Allah itu sendiri dalam bentuk wujud manusia. Karena begitu mengasihi, Dia mengasihi kita. Maka Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam hal inilah Dia datang bahwa Dia harus dikorbankan. Tetapi kembali lagi, di sini di ayat yang pertama dikatakan, Paulus mengatakan bahwa keinginan hatiku dan doaku bahwa supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal inilah kita tahu bahwa kita rupanya bagi kita yang sudah mengenal ada Allah. Kita yang sudah diselamatkan ada tugas tanggung jawab. Sebenarnya Tuhanlah yang menaruh di dalam diri kita. Kalau kita mundur sedikit atau kita maju sedikit, itu berbicara tentang bagaimana umat Israel. Oleh karena pelanggaran orang Israel lah maka kita diselamatkan. Maka itulah disebut dengan kasih anugerah. Saya mundur sedikit dari bacaan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30, keselamatan bangsa-bangsa lain dan ketaatan orang Israel, kesesatan orang Israel. Ayat 30, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Oleh percaya kita kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh hidup di dalamnya, maka kita diselamatkan. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah memperoleh kasih anugerah sesuai dengan Efesus 2 ayat yang ke-8, maka kita memiliki tanggung jawab. Jadi bukan kita selamat asal selamat sendiri, kira-kira seperti itu. Makanya kita memiliki tanggung jawab. Orang-orang terdekat dengan kita itu adalah bagian yang kita harus terus gumuli, bahwa kita harus terus doakan supaya mereka pun mengenal kebenaran itu. Dengan cara apa? Doa. Bahwa doa akan berlangsung dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan orang benar untuk mendoakan bagi orang-orang yang masih belum sampai kepada panggilan yang Tuhan mau. Ya, sebenarnya Tuhan mau supaya tidak ada satupun yang terhilang. Tapi sejauh mana kita mau mendoakan keluarga kita supaya mereka diselamatkan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam hal inilah kita memiliki suatu tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu kembali Paulus menegaskan bahwa dia memiliki kerinduan
maka dia bawa di dalam doa untuk apa? Untuk keselamatan bagi mereka. Ayat yang pertama dikatakan pasal yang 10 ini. Sekali lagi saya baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat yang kedua. Kita baca ayat kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ini begitu luar biasa. Dia dapat memahami dan mengerti bahwa ada yang begitu banyak orang giat. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak juga orang yang giat dalam Tuhan. Banyak yang kita lihat sepertinya kayaknya rohani banget gitu. Sudah nggak ada lagi duanya. Dialah yang paling benar kalau kita lihat dari sisi kerajinannya, ya dari sisi kehadirannya, dari sisi pemahamannya, kelihatannya mah sudah dia yang paling benar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus menegaskan. Kalau tadi dia berkata bahwa dalam keinginan dan doanya supaya keselamatan terjadi bagi mereka, tapi ternyata banyak orang yang begitu giat di dalam Tuhan, tapi juga tidak sampai kepada tujuannya. Karena mereka ternyata adalah orang-orang yang melakukan aktivitasnya, yang begitu giat, tapi sungguh mereka tidak mengenal Allah yang sebenarnya itu. Ya, karena mereka membangun suatu pengertiannya sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya di dalam pelayanan penggembalaan itu memang harus diterapkan sistem pengajaran. Makanya kita masuk di dalam sistem komsel. Komsel adalah pola yang efektif untuk memberikan pemerataan pengajaran. Makanya kita harus kembangkan sistem komsel dengan baik dan benar. Tetapi kembali lagi, bahwa memang ini tanggung jawab yang tidak gampang. Tanggung jawab pelayanan penggembalaan tidak gampang. Di dalam pelayanan penggembalaan itu bukan asal datang ke sini, khotbah di sini, main musik di sini, enggak. Di dalam pelayanan penggembalaan itu ada tanggung jawab dari sisi-sisi yang tidak bisa terselesaikan, ya, yang tidak bisa terisi dan tidak bisa ya sesempurna yang kita pikirkan di dalam pelayanan penggembalaan itu sendiri. Kenapa? Karena dari sisi-sisi yang kita harus tahu bahwa banyak orang yang ternyata dari tingkat pemahamannya pun juga memang ya berbeda-beda. Kita mungkin berpikir bahwa kayaknya Philadelphia ini wow banget gitu. Tapi coba perhatikan seberapa yang dapat menangkap firman Tuhan. Seberapa banyak yang dapat menangkap firman Tuhan dengan baik. Lalu siapa yang mau dipersalahkan kalau mereka tidak dapat memahami dengan baik? Ya mungkin bisa aja para pelayan saling menyalahkan. Tapi bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab dalam penggembalaan. Makanya nggak ada yang bisa dipersalahkan. Sampaikan saja. Nasihati saja. Tegur. Ya, tapi kita harus melakukannya di dalam kasih. Jangan juga teguran kita yang menghakimi. Nah ini nggak boleh terjadi seperti itu. Kita merasa mungkin bahwa kita memang berniat baik untuk menegur. Tapi kita sebenarnya sedang memaktikan karakter. Ini bisa terjadi seperti itu. Tetapi jika kita berdoa, pastinya akan ada pimpinan. Ada amin? Pastinya Roh akan mengarahkan kita kepada sasaran yang tepat. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk mengajar seorang pun tidak. Tidak mampu. Tetapi jika kita terpimpin oleh Roh, maka Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk menyampaikan sesuai dengan keinginan Roh. Maka dengan demikian penyampaian itu akan sampai kepada sasaran. Kita mungkin merasa bahwa saya udah tepat, saya menegur. Belum tentu. Kayaknya tepat saya sampaikan sesuatu hal yang mungkin sepertinya
udah yang terbaik. Belum tentu. Makanya seorang pelayan itu harus hidup dalam doa. Ini tidak boleh disangkali. Seorang pelayan harus hidup dalam doa. Kita harus akui hal itu. Yesus saja berdoa. Yesus saja memberikan suatu teguran kepada mereka. Tidak mampukah engkau bertahan 1 jam saja? Ternyata itu adalah hal yang berat. Makanya Paulus katakan di sini, ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Seberapa banyak di antara kita yang begitu giat? Seberapa banyak di antara kita yang begitu kelihatan sepertinya sudah mantap. Tapi sebenarnya kita bukan orang yang memberi solusi. Makanya kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau kata Yesaya, kita ini hanya ulat. Kita ini hanya ulat saja. Dan kalau mampu kita menyampaikan, kalau mampu kita melakukan, atau kalau mampu kita melayani 1 orang saja, jangan ada yang berbangga. Bukan kita, tetapi roh. Kebanggaanku aku mengenal dia. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kita lihat sepertinya wow, kita ini udah mantap. Yang paling aneh kalau kita menganggap diri kita lah yang paling baik. Wah, ini berbahaya. Kalau sampai kita mengatakan kita lah yang paling baik. Yang lebih bahaya lagi kalau kita sanggup, kalau kita akhirnya menyampaikan kalau bukan saya. Nah, ini yang lebih parah lagi dalam pelayanan. Karena kita tidak ada apa-apanya. Kita dipanggil itu karena memang kasih anugerah. Kita dapat melakukannya karena roh yang mengerjakannya. Ada amin. 1 Korintus 12. Di dalam semuanya itu roh yang sama yang mengerjakannya. Bukan karena kita. Kita itu hanya kasih anugerah. Ada amin. Kita itu hanya kasih anugerah. Kalau ada sesuatu hal yang kita lihat dan kita melihat sepertinya pertumbuhannya, perkembangannya begitu baik dan pertobatannya semakin jelas, maka marilah pandang kepada satu hal. Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu. Karena hanya Dia. Bukan saya, bukan siapa-siapa, tetapi Dia. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi roh. Ada amin? Nah, oleh sebab itu Paulus menyaksikan hal ini. Dia katakan, kembali lagi saya baca. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya coba merenungkannya. Ya, tadi ini saya coba baca. Saya tadi begitu masuk, saya singgah di depan karena oh iya, rupanya tadinya saya pikir biar Ibu Eda aja yang bawa. Ini harusnya Ibu Minar ya. Tapi sudah, saya pikir ya Ibu Eda tadi udah pagi. Udah, saya sampai di situ, saya ditanya, Bapak, iya saya aja. Saya coba untuk diam sebentar, saya baca. Oh iya, saya hanya coba saya gumuli sebentar. Oh iya, iya. Oh iya, ini aja. Ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita lihat, perhatikan dengan baik. 3 ayat ini adalah sesuatu ungkapan isi hati Paulus yang memberikan suatu pandangan bahwa di dalam apa yang dia kerjakan, ternyata dia melihat banyak hal yang sebenarnya belum sampai kepada tujuan itu. Kemudian ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kita mungkin berasa bahwa kita lah yang paling benar. Kita sudah memberikan solusi yang paling tepat. Bapak Ibu, nggak ada itu. Yang paling tepat adalah pertobatan seseorang dan penyerahan diri seseorang. Kita hanya alat. Nah, itu yang tadi saya katakan, saya minjam kata
Yesaya, kita ini hanya cacing, hanya ulat saja. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, kita dipakai sebagai saluran berkat. Nah, oleh sebab itu Paulus menegaskan tadi di ayat yang kedua bahwa mereka giat tanpa pengertian yang benar tentang Allah. Yang ketiga, bahwa mereka melakukan semua itu dengan sifat atau sikap sikap pendirian untuk membenarkan diri mereka sendiri. Makanya dikatakan bahwa mereka tidak takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita berpikir mungkin sudah kita melakukan firman Tuhan, tapi sebenarnya kita adalah pelanggar firman Tuhan. Ini mengerikan kan? Kalau kita sudah melakukannya, kita merasa sudah benar, kita merasa kita sudah melakukan semuanya, tapi ternyata kita adalah orang yang tidak mengenal kebenaran. Matius 7 ayat yang ke-21. Coba buka. Jadi ada alasan di situ. Matius 7 ayatnya yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini Yesus sendiri mengatakan. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Engkau daripadaku. Enyalah engkau daripadaku. Kamu sekalian pembuat mengerikan. Kita sudah melakukan mujizat. Kita sudah melihat mujizat terjadi di hadapan kita. Kita sudah melihat bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa di hadapan kita. Tapi ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Ini kan mengerikan. Tuhan tidak mengenal. Saya berpikir, iya benar juga ya kalau kembali ke Matius ini. Nah, kembali ke Roma ini dikatakan di ayat yang ke-3, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka adalah pelaku firman, tapi mereka tidak mengenal firman. Bagaimana itu? Kita sudah melakukan, kayaknya kita sudah oke deh, gak ada lagi yang salah. Tapi dikatakan kembali di Matius 7 ayat yang ke-21, 22, 23 itu. Disebut pembuat kejahatan. Makanya memang di dalam hal pengenalan kita akan Tuhan, panggilan untuk melayani, kita harus terus introspeksi diri. Apakah aku sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah aku benar-benar sudah melakukannya untuk Tuhan? Atau untuk kebenaran diriku sendiri? Itu kembali ke ayatnya yang ke-3. Ya. Apa yang dikatakan dalam Roma itu tadi? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian akan kebenaran. Ayat yang ketiga, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Apa yang dimaksud mendirikan kebenaran sendiri? Inilah yang tadi, bahwa jangan sampai kita bukan pemberi solusi, tetapi justru kita adalah menjadi penghambat pertumbuhan iman orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini hati-hati. Mungkin kita adalah orang yang sudah giat dalam pelayanan, tapi kita bukan memberi jalan, tetapi kita justru menghambat perjalanan pertumbuhan iman dari orang-orang yang kita harapkan bertumbuh.
Ini perlu. Iya ya. Ya kalau kita lihat ayat ini, ya kayaknya memang banyak yang terjadi seperti ini. Banyak. Kita melihat mungkin kayaknya udah hamba Tuhan yang sekali berapa mungkin. Ya. Kita melihat hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, tapi akhirnya tumbang juga. Kita lihat bagaimana mereka itu giatnya. Saya pikir kalau untuk masalah pengenalan dan bahkan pengajaran yang mereka berikan itu luar biasa. Tapi akhirnya berbalik. Ada di mana? Nah, disinilah kita harus hati-hati. Harus lebih konsentrasi lagi untuk melihat kembali kepada diri kita. Apakah benar-benar saya memberi yang terbaik buat Tuhan? Apakah saya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Atau memang benar-benar saya adalah jalan buntu buat banyak orang? Perlu. Tanyalah kepada diri kita sendiri. Sudah sejauh mana saya berjalan di dalam panggilan saya sebagai orang yang mengaku mengenal firman? Apakah saya benar-benar sudah melakukannya buat Tuhan? Atau seperti yang tadi firman katakan, aku sudah giat, tapi tidak dengan pengertian yang benar. Atau tadi sudah terjadi mujizat, kemudian kita mengaku bahwa bukankah saya sudah melakukan banyak mujizat? Bukankah saya sudah melayani banyak orang? Bukankah saya sudah membaptis banyak orang? Bukankah saya sudah melayani orang-orang yang sakit dan sembuh? Bukankah aku mungkin bisa saja dipercayakan bangkitkan orang mati sekalipun? Tapi kalau kita akhirnya kedapatan bahwa ternyata kita adalah orang yang membelokkan, menyimpang ya daripada fungsi kebenaran itu sendiri, celakalah kita. Puji Tuhan, saya begitu lihat tadi, oh ya Tuhan biar ini aja yang saya sampaikan. Ya, saya tadinya di jalan saya tanya, Ma, kira-kira tema apa ya? Ya sudahlah, sampai di sini, udah saya duduk sebentar. Oh iya, ini aja Tuhan. Oke, baik. Supaya kita boleh kembali lagi, diingatkan kepada kita. Apakah benar-benar saya adalah orang yang ditunjuk Tuhan? Atau saya yang menjalankan kebenaran sendiri? Karena memang banyak orang yang sudah ya dipakai yang begitu luar biasa, tapi ternyata di ujungnya ditolak oleh Tuhan. Bahkan disebut pembuat kejahatan. Kok bisa ya? Bukankah dia memberitakan firman? Bukankah dia sudah melakukan banyak mujizat? Tapi kok akhirnya disebut pembuat kejahatan? Nah disitulah sebenarnya perlu kita hari lepas hari harus disirami oleh firman. Belajar dan belajar, merendahkan diri, ya mau benar-benar menyelaraskan pikiran, kehendak perasaan kita dengan kehendak firman yang terkandung dalam roh itu sendiri. Dengan demikian kita akan melihat ya panggilan kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Panggilan kita, pelayanan kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, bukan banyaknya, ya, bukan besarnya, tetapi konsistensinya kita untuk menjalankan tugas dan panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Ada amin? Bukan harus KKR, enggak mesti harus maksudnya KKR yang begitu banyak orang, enggak. Saya senang dengan pelayanan satu jiwa. Saya adalah orang yang senang dengan pelayanan satu jiwa. Dulu saya satu jiwa mulai dari Cikarang, Lipo Cikarang. Saya masih zamannya gelantungan di bus. Saya mau kejar, mau di Daan Mogot, mau di Pik, mau di mana-mana, ya di tempat-tempat pelosok, ya kejar dengan sampai di sana gojek atau jalan kaki. Tapi satu jiwa itu sangat-sangat luar biasa. Dan dampak dari pelayanan satu jiwa saja membawa damai sejahtera.
Bayangin aja, siang bolong kita harus jalan kaki, kita cari itu rumah, ya, ketemu belum tentu sampai di rumahnya, orang itu kita ketuk rumahnya, udah ada orangnya. Dulu belum zaman yang canggih ini, belum ada HP. Saya masih ingat saya punya pager, dikasih pager. Jadi untuk saya mengetahui, saya bertanya di mana untuk posisi itu, saya harus tanya dulu kembali ke sana, posisinya di mana. Karena kalau saya harus menghubungi lagi, saya harus cari telepon koin. Ya, tapi kebahagiaan di dalam melayani satu jiwa itu luar biasa. Jadi bukan karena kita melayani harus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ya, KKR yang ribuan orang. Enggak. Satu jiwa aja itu damai sejahteranya luar biasa. Kita layani satu jiwa itu, waduh. Bukankah Tuhan katakan satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Dan kemudian satu orang yang diselamatkan, beribu-ribu malaikat naik turun untuk Nah, disitulah, dan itulah yang disebut dengan panggilan. Memang untuk menata awal panggilan itu tidak gampang. Kalau saya mau bilang, enggak gampang. Panggilan awal kita itu harus kita mengerjakan sekecil apapun. Lihat bahwa pelayanan itu dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita untuk menguji kesetiaan kita. Sejauh mana kita harus konsisten dengan panggilan itu. Karena panggilan itu bukan, kalau panggilan untuk menuju kepada satu pelayanan, itu begini. Bisa dimengerti? Dari kecil sampai besar, tapi panggilan untuk menuju kepada keselamatan dari besar ke kecil. Itu sebaliknya. Panggilan menuju kepada sesuatu yang lebih besar harus setia dalam perkara yang kecil. Tetapi panggilan kepada keselamatan dari besar menuju sampai kepada pintu yang kecil. Itu kebalikannya. Tapi lihat bahwa panggilan itu akan berdampak di dua sisi juga. Kalau engkau melihat pelayananmu dari yang kecil, kemudian Tuhan percayakan perkara yang besar, kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi panggilan dalam keselamatan, dari tadinya jalannya lebar, kemudian engkau masih semakin sempit. Di dalam sempitnya jalan itu, sukacita itu melimpah. Ada amin. Disitulah engkau rasakan bagaimana Tuhan berperan. Kenapa? Karena kalau kita melihat jalan lebar menuju kepada keselamatan, maka tidak akan ada ucapan syukur. Saya percaya tidak akan ada ucapan syukur. Tidak ada kata terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi jika kita melewati jalan yang sempit di dalam hal menuju kepada keselamatan, maka di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, maka akan melimpah dengan ucapan syukur. Saya teramat yakin. Karena kata sempit dalam pandangan orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah persoalan. Tetapi kata sempit dalam pandangan orang yang sudah mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena tidak akan ada sukacita tanpa melewati tantangan. Sukacita tanpa ada tantangan itu pada hakikatnya duniawi atau semu. Tapi sukacita yang melewati tantangan, sesuatu pengharapan yang melewati tantangan akan membawa kepada sukacita yang terpuaskan oleh karena Roh Kudus yang ada. Yang besar itu. Roh Kudus yang besar itu, yang menciptakan langit dan bumi. Ternyata dia juga yang ada di hatimu yang kecil itu. Coba bayangkan. Nah ini kebalikannya. Kalau tadi pelayanan dari yang kecil engkau setia, akan dipercayakan kepada perkara yang besar. Nah untuk keselamatan dari jalannya tadinya kayaknya seperti baik-baik aja. Kemudian engkau lewati lorong-lorong yang kecil, di situ ada persoalan. Kemudian engkau lewati, maka di situ engkau lihat bahwa karya Tuhan nyata, bukti bahwa penyertaan Tuhan, ya dan amin. Dengan demikian, sesuatu perkara yang dikatakan bahwa sulit bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kata tidak ada yang mustahil bagi Allah harus dikenakan dalam imanmu, sehingga akhirnya engkau akan melihat yang tidak mustahil itu terjadi karena Roh Allah yang ada di dalam hidupmu. Ada amin? Saya kira firman Tuhan pada sore hari ini cukup di sini saja. Ya, kembangkanlah kita masing-masing dalam kehidupan kita untuk kita melihat bahwa semua apa yang kita dapat pada sore hari ini, rupanya Tuhan sedang melakukan sesuatu perkara yang lebih daripada apa yang kita sedang pikirkan. Nah, kembali di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9,
bahwa engkau tidak pikir apa yang tidak engkau pikirkan, apa yang engkau tidak engkau pernah dengar dengan telinga, tidak pernah engkau tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan bagi kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada petang sore hari ini Engkaulah Allah yang kembali meneguhkan kami lewat firman-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami teramat percaya bahwa tidak ada satu persoalan dan tidak ada satu jalan yang tidak dapat kami lalui, karena Tuhan yang menyertai kami. Sesulit apapun persoalan yang kami hadapi, sesulit apapun tantangan dan rintangan yang kami hadapi, bahwa kami teramat percaya bahwa Tuhanlah yang bukakan jalan bagi kami. Engkaulah penolong bagi kami untuk dapat melewati semuanya itu. Dengan demikian kami akan dapat berkata bahwa Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada petang sore hari ini. Tuhanlah yang meneguhkan di dalam hati kami masing-masing. Dan Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk dapat memahami dengan baik. Tuhan, hamba sudah selesai, tapi hamba percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan terus berbicara untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Sehingga kami akan sampai kepada titik yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh dapatkan, bahwa Tuhan tetap berperan di dalamnya. Bahwa Allah adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan kami, hadir dalam setiap persoalan kami. Dan Engkau adalah solusi dari semuanya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin.